أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المتفرد بالربوبية والألوهية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأتاه الله إلى الناس كافة بالتوحيد والشريعة سمحة، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita oleh Allah berikan kesempatan bisa kembali menghadiri majelis ilmu di tengah cuaca yang ekstrim ini. Allah masih menjaga kesehatan kita semuanya, alhamdulillah. Karena banyak saudara-saudara kita yang tumbang, ya disyukuri saja. Kita masih bisa melanjutkan pembahasan kita, mempelajari tentang hadis-hadis yang agung dari Rasulullah SAW yang dikumpulkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, yaitu kitab Al-Arba'in Nawawiyah, kitab yang berisi tentang 42 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Nawawi, yang mana 42 hadis itu bisa dikatakan sebagai porosnya Islam. Di Islam berporos pada 42 hadis ini, sehingga ketika kita bisa mengetahui, memahami 42 hadis ini, kita bisa memahami Islam secara global. Adapun secara rinci nanti ya bisa diperjalan lagi. Tapi minimal kita dengan mengetahui 42 hadis ini, kita bisa mengetahui gambaran besar tentang bagaimana seharusnya kita beragama, baik itu akidah, adab, akhlak dan sebagainya. Kita bisa mengetahui secara global. Nah, malam hari ini insya Allah kita melanjutkan hadis yang ke-17 dan 18. An Abi Ya'la, yaitu Syaddad bin Aus, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, inna Allah katabal ihsan, Allah mewajibkan bagi kita untuk berbuat baik, ala kulli syai', atas segala sesuatu, berbuat baik dalam segala hal. Ini Allah mewajibkan kita berbuat baik dalam segala hal. Yang wajib bukan sebuah hal yang harus ditunaikan. Kalau ini dilanggar berarti nanti berakibat dosa. Bahkan di sini Rasulullah SAW mencontohkan hal yang paling kecil sekalipun. Jadi kita harus mengerjakan berbuat baik dalam segala hal. Bahkan hal yang paling kecil dicontohkan di sini. Fa'idha qataltum fa'ashlul fitnah. Ketika kalian harus mau harus membunuh, maka membunuhlah dengan cara yang baik. Kita menghabisi nyawa seseorang dengan cara yang baik. Kalau nggak mau kita harus lakukan seperti itu, lakukan dengan cara yang baik. Selain itu, wa idza dzabhtum fa'ashidu dzabh. Ketika kalian menyembelih hewan, maka menyembelihnya dengan cara yang baik. Caranya ya, wal yuhidda ahadukum syafaqahu. Kalian hendaklah menajamkan pisau kalian. Wal yurih dzabihata. Ketika sudah disembelih, maka hewan tadi diistirahatkan sebentar sampai betul-betul meninggal, sampai betul-betul mati, baru dikuliti dan sebagainya. Baru Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Jadi ada
Ada juga riwayat yang semisal mirip-mirip dengan riwayat ini, yaitu di dalam Musnad Abu Hurairah, lafadznya innallaha muhsin yuhibbul ihsan. Jadi Allah itu maha baik dan Allah mencintai hal-hal yang baik. Ila kulli syai'in, berarti mencintai hal-hal yang baik atas segala sesuatu. Jadi di sini adalah kewajiban yang pokok, yaitu kita berbuat baik dalam melakukan apapun. Jadi lafaz kutiba ini kan berarti wajib, seperti halnya kita dalam Al-Quran kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi Allah telah mewajibkan puasa Ramadan, seperti halnya Allah mewajibkan puasa untuk umat sebelumnya. Berarti kutiba di sini adalah wajib yang betul-betul fardhu ain. Seperti halnya kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Kalian diwajibkan untuk berperang, sedangkan perang itu membencikan bagi kalian. Berarti ini adalah lafaz yang sifatnya wajib, yang jika itu dilanggar maka dosa. Jadi kesimpulannya dari hadis ini itu berarti kita harus berbuat baik dalam segala hal. Nah di sini sebelum kita membahas tentang contoh yang dicontohkan oleh Nabi tentang masalah pembunuhan, tentang masalah apa namanya menyembelih, kita secara umum, secara garis besar dulu. Jadi berbuat ihsan itu kita bermuamalah kita itu dengan sebab dengan Allah, kemudian dengan apa namanya dengan diri sendiri dan juga dengan orang lain. Jadi kita juga harus dalam segala hal ini kita harus berbuat baik. Berbuat baik, berbuat ihsan kepada Allah bagaimana? Ya kita sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Jibril, bahwasanya ihsan yang dimaksud ihsan itu kan tingkatan tertinggi dalam agama. Jadi Islam itu dohiriyah, kemudian iman, di atasnya lagi iman kalau levelnya sudah masuk ke dalam hati, diangkat di atasnya lagi puncak dalam agama seseorang, yaitu dia berbuat ihsan. Bagaimana berbuat ihsan? Jadi anta billahi ta'ala tarah fa ila tarah fa inahu ya. Jadi kalian beribadah kepada Allah seakan-akan kalian bisa menghadirkan Allah di depan kita, seakan-akan kita melihat Allah. Jadi kita beribadah seakan-akan kita menghadirkan Allah ada di depan kita. Jadi kita sholat sama Allahu Akbar, betul-betul kita membayangkan Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Allah menciptakan segala langit, bumi dan sebagainya. Langit kita bayangkan langit yang 7 ini, di atasnya lagi masih ada kursinya Allah, masih ada arsy-nya Allah. Yang mana kursinya Allah ini kalau langit 7 sat, langit 7 lapis, bumi 7 lapis itu dibandingkan dengan kursinya itu cuma seperti hanya logam yang diletakkan di tengah lapang. Berarti kan sangat kecil sekali bumi. Kemudian kursinya ini sudah dibandingkan dengan arsy itu masih seperti itu juga. Berarti arsy Allah lebih besar tidak? Allah lebih besar daripada itu semua. Kita ketika Allahu Akbar betul-betul bayangkan Allah itu sangat besar, kekuasaannya besar. Itu bisa menghadirkan seperti namanya ihsan. Minimal kalau nggak bisa, fa'ilah lakum taruh, bainahu ya Rabb. Seandainya kita nggak bisa menghadirkan perasaan kita melihat Allah, kita melihat Allah bagaimana? Kita melihat keagungan ciptaan Allah yang ada di depan kita bagaimana? Bumi yang sekian banyak, kita cuma makhluk kecil, tidak ada apa-apa matahari, apa namanya, selalu bersinar derajat panasnya, selalu menyala-nyala. Ini kalau kita apa namanya, kita lihat, kita bayangkan, nanti masya Allah mengatur segala sesuatu, perputaran langit bumi siang malam, semua makhluk yang ada di langit yang ada di bawah bumi sampai 7 lapis, semua hewan-hewan ini semua dari dalam kata Allah. Maka kita bisa betul-betul merasakan keagungan Allah di sini. Minimal kalau nggak seperti itu, apabila kita tahu bahwasanya kita sedang diawasi Allah, sehingga kita betul-betul berusaha berbuat baik dalam segala sesuatu. Ibadahnya yang khusus. Seumpama kita bermuamalah dengan orang,
seperti yang tadi sebelumnya berbuat baik pada tetangga. Kita berbuat baik pada tetangga, kita mengharap betul-betul kita merasa bahwa Allah melihat kita. Jadi yang kita harapkan apa? Pujian penilaian dari Allah. Kita tidak peduli seandainya kita berbuat baik pada tetangga kita, ternyata tetangga kita brengsek misalnya. Kita tidak peduli, kita tetap berbuat baik karena kita ihsan sih. Kita berbuat baik bermuamalah dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan siapapun. Kemudian dalam segala hal kita merasa diawasi Allah, maka kita akan selalu beribadah dengan sebaik-baiknya. Jadi kita berbuat baik dengan Allah, bermuamalah, berhubungan dengan Allah dengan cara seperti ini, maka kita akan menjadi orang yang terbaik. Nah ini kalau nggak seperti itu ya kita lihat bagaimana kalau dia nggak bisa menghadirkan ihsan, pasti dia akan angkuran. Ketika dia orang, dia seakan-akan dia khusyuk, seakan-akan dia orang yang alim. Ketika nggak ada orang, dia bermaksiat. Seperti itu karena apa? Dia tidak bisa menghadirkan perasaan bahwasanya Allah melihat. Kalau kita coba kita bayangkan di dalam ruangan, di dalam sebuah tempat yang di situ ada CCTV nempel di sini ada CCTV. Pasti orang itu kan berhati-hati, dia akan dari macam-macam di situ. Kenapa? Akan selalu terekam dengan CCTV. Pasti beda dengan yang tidak ada CCTV-nya. Nah, kalau kita bisa menghadirkan perasaan seperti itu, kita selalu diawasi oleh Allah, kita pasti akan selalu lebih berhati-hati. Entah apapun itu perkataan kita, perbuatan, bahkan amalan hati pun itu juga diperhatikan oleh Allah. Ini yang harus kita perhatikan. Kemudian berbuat baik, berbuat ihsan kepada diri sendiri juga harus seperti itu. Jadi kita diri kita itu punya hak untuk terhadap. Jadi punya hubungan yang harus kita bangun dalam jasad kita. Jadi kita mungkin bekerja lelah dan sebagainya, ya, kita harus perhatikan diri kita. Jangan sampai kita boleh memaksimalkan maju, tapi juga harus perhatikan diri kita. Yang diperhatikan, jadi contoh itu misalnya ada beberapa orang yang di situ ibadah potongan, tapi ketika dia memaksakan kehendaknya, memaksakan dirinya, akhirnya dia berdosa. Misalnya dia ingin dengar cerita-cerita tentang kisah ulama-ulama zaman dulu, kisah orang-orang soleh misalnya. Imam Ahmad bin Hanbal itu dulu dalam kondisi normal itu bisa sholat semalam itu 300 rakaat. Pas dengar seperti itu, dia semangat banyak sholat. Semalam dipaksakan sampai 100 rakaat. Padahal sebenarnya tidak pernah lulus. Hebat. Gak ini sebuah proses. Kita ulama-ulama yang ibadahnya populer ini gak langsung juga. Saudara Abu Bakar As-Siddiq misalnya dengan keimanan kuat dia mensedekahkan semua hartanya. Dia pengen meniru kalau punya orang tak sedekah 1 miliar di situ. Besoknya lagi medesal. Jangan seperti itu. Kita bisa pokok dari kita. Jadi kita gak akan ibadah terbaik adalah ibadah yang dilakukan secara kontinu meskipun itu sedikit. Jadi kita jangan terlalu memaksakan diri kita sampai melebihi batas. Ini dalam masalah ibadah itu seperti ini. Ada beberapa sahabat yang datang kepada istrinya Nabi, tanya, Nabi itu ibadahnya gimana? Coba ceritakan pada kami. Kemudian istrinya cerita, Nabi itu ya biasa sholat Ramadan sholatnya 11 rakaat. Kemudian Nabi kadang puasa, kadang juga. Ya Nabi punya istri yang mendatangkan syahwatnya misalnya. Itu kan menceritakan seperti itu. Dan ketika diceritakan seperti itu, baik aku itu anahu takolu. Jadi ketika diceritakan Nabi itu ibadahnya biasa-biasa, mereka menganggap remeh, menganggap itu terlalu sedikit. Sampai mereka ngomong, karena punya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus posisi kita dibandingkan ibadah. Kalau Nabi kan kalau lagu mata kalau min Nabi
Nabi dosanya yang sudah lalu yang belum dikerjakan itu sudah diampuni semuanya dosa-dosanya. Itu kalau Nabi. Kalau kita gimana? Kalau kita kejar betul-betul ya kita akan tertinggal jauh. Makanya sampai ada di antara mereka yang mengatakan amma ana fa ini usolli laila. Saya untuk apa namanya? Pengen sholat kalau tahajud terus nggak putus-putus. Semalam itu berarti mulai maghrib sampai subuh sholat terus. Jadi tiap malam itu begitu maunya. Karena dia saking semangatnya ibadah seperti itu. Yang satunya lagi mau anak asuh dan wala uftir. Saya akan puasa terus tiap hari puasa, nggak putus-putus. Karena dia pengen semangat ibadah seperti itu. Kemudian satunya lagi mengatakan anak atazulisa wala atazawwaj. Kalau saya nganggap kalau saya nanti nikah itu akan mengganggu ibadah saya. Maka saya tidak akan nikah dengan perempuan. Saya akan ibadah terus siang malam. Itu mereka seperti itu, pengen yang sakit semangatnya ibadah. Kemudian ketika mendengar seperti itu Nabi marah. Nabi mendatangi mereka dan mengatakan, antum alladziina kuntum tad'uuna, kalian tadi yang ngomong saya akan begini, saya akan begini. Ama wallahi inni la ahsyaku lillah wa atqakum lah. Ketahuilah bahwasanya saya adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian dan paling takut kepada Allah. Jadi Nabi sudah diperlihatkan dengan mata kepala sendiri bahwasanya Nabi bisa melihat surga, Nabi diperlihatkan neraka, Nabi diberi dihubungkan langsung dengan Allah. Nabi orang paling bertakwa. Itu harus Nabi mengatakan seperti itu agar mereka tahu bahwasanya yang paling bertakwa adalah Nabi. Ternyata nanti di asyik wa aftir, tapi saya puasa, kadang juga wa usolli wa arku, yang kadang saya sholat, yang kadang tidur. Jadi maksudnya sholat itu gak terus-terusan sholat, tapi kalau tidur gak terus sepanjang malam sholat terus juga. Wa atas jauh bisa, saya juga nikahi perempuan, saya punya istilahnya, punya syahwat yang harus salurkan. Ini Nabi mengenal seperti itu. Di akhir hadis beliau mengatakan paman rohibat sunati, pada seperti kalau benci dengan sunnah ini maka bukan golongan ini sampai para sahabat saking semangatnya mereka ibadah itu sampai kering-kering ibadah. Kurang lebih ya bisa kita sampai kering-kering ibadah. Oh cukup jangan seperti itu. Ya sholatnya ya kadang sholat ya kadang tidur. Ada puasa, ada enggak. Juga mereka orang sahabat itu selalu itu maksudnya seperti itu. Jadi kita bisa mengukur diri kita jangan terlalu memaksakan diri sampai di luar batas kemampuan. Nah kalau kita mendengar para sahabat dulu, para ulama sahabat dulu ibadah mereka ya pasti mereka butuh proses sedikit ditinggalkan lagi. Imam Syafi'i misalnya baca Quran Ramadan ini sehari siang kakak, malam kakak, pagi kakak misalnya. Beliau butuh proses dan apa betul itu Pak. Nah kalau kita nanti itu butuh proses. Kadang-kadang satu keluarga saja gak kakak gitu. Kita kalau mendengar kisah-kisah orang-orang dahulu itu semua butuh proses, kita jangan memaksakan. Makanya kalau ada pernah kami ketika masuk masjid, ternyata di masjid itu ada kali di sokos tadi yang nganggung di situ. Tapi nanya ini tali buat apa? Itu talinya Zainab, istri Zainab ketika dia sholat, nanti ketika dia capek, dia enggak jatuh pegangan tali. Jadi memaksakan dirinya ketika sholat sampai enggak kuat pegangan tali. Makanya ketika itu Nabi langsung udah lepas tali itu. Jangan kalau memang dia letih ya duduk aja, sholat sambil duduk nggak apa-apa. Ini syarat bahwasanya seseorang supaya beribadah sesuai dengan batas kemampuan. Ini ibadah, perkara ibadah saja. Yang diceritakan di sini adalah perkara ibadah saja. Itu kalau sampai berlebihan ini
bengi pada bahasa bengi pulang itu nongkrong kalau kata-kata itu istirahatnya kapan ya? Ini perkara ibadah saja. Ini kita nggak boleh berlebihan. Oh, kan perkara dulu. Ya kita bilang jangan sampai melalaikan kewajiban itu. Kalau rutin kerja itu mungkin nggak ada habisnya. Duit itu orang. Jadi kita harusnya mengukur diri kita. Apalagi perkara-perkara yang sebenarnya perkara dunia. Kita jangan terlalu memaksakan kondisi sampai capek, benar-benar capek. Semuanya perkara ini saja dibahasi. Ini awalnya berbisa pada diri sendiri seperti itu. Kemudian kita berbisa pada orang lain juga seperti itu. Kita berbuat baik pada orang-orang terdekat kita, anak kita, istri kita, tetangga kita, orang tua kita. Kita selalu berbuat baik pada mereka dengan apa? Kalau kita berbuat ihsan, kita merasa bahwasanya muamalah kita itu sebenarnya dengan apa? Kita berbuat baik kepada anak istrinya, nanti anak istri kita mendapat apa pengen pahala dari siapa dia daripada Allah. Seandainya aku bisa bujuknya nanti anaknya nanti sabar. Kita mendapatkan pahala bukan apa? Misalnya kita tidak mengharapkan bahasa dari mereka. Ketika kita sudah kok, kita tidak mengharapkan bahasa dari orang yang kita sudah kok. Tapi sejatinya kita mengharapkan pahala dari Allah. Inna ma'budu liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Itu kaidahnya. Sesungguhnya saya memberikan makanan ini bukan karena mengharapkan jazaa'an wala syukura, tidak mengharapkan balas budi, juga tidak mengharapkan syukur kalian. Ini yang harus kita sampaikan bahwa kita bermuamalah dengan orang lain, kita sejatinya bermuamalah dengan Allah. Kita mengharapkan pahala dari Allah. Kita merasa diawasi Allah dan kita mendapatkan pahala dari perbuatan baik kita. Tidak peduli apa feedbacknya yang kepada kita. Kita apian kalau sedulur orang benar, kita sedih, tapi kita sabar. Kita muamalah dengan tetangga dari kurang ajar misalnya, sabar, tidak ada masalah. Kita berbuat baik betul-betul berbakti pada orang tua yang manyalnya misalnya, sabar. Karena kita berbuat ihsan, sejatinya kita berbuat baik. Kita berbuat ihsan muamalah kita pada Allah. Kita mengharapkan pahala dari Allah. Kita berbuat baik untuk menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Adapun feedback yang nyampe kepada kita itu bukan kewajiban kita. Itu sabar, nggak pernah saja. Tetangga di kurang ajar, anak istrinya yo ngajal di bapak ibunya yo misalnya gregetnya ini sabar. Disombong yo. Kayaknya gampang kan? Jadi gampang. Ini tentang berbuat ihsan itu seperti gambarannya. Jadi secara umum ihsan itu seperti kita berbuat baik pada Allah, berbuat baik pada diri sendiri, juga berbuat baik pada orang sekitar. Adapun di sini yang dicontohkan dalam hadis ini bahkan Islam itu mengajarkan berbuat baik dalam segala hal, meskipun itu perkara yang termasuk keji, perkara yang kalau mata orang biasa mengatakan ini sebuah kekejaman. Nah, kalau kita dalam kancah peperangan, dan ini termasuk syiar agama. Kita mempertahankan agama kita untuk bagaimana menghidupkan Islam. Harus mau nggak mau kita harus berperang karena mereka orang-orang kafir saat itu menyerang kaum muslimin. Ya, mau nggak mau harus berperang. Ketika berhadapan dengan musuh, itu gelem-gelem materi orang materi di materi dunia musuhnya. Kalau sudah dikatakan peperangan itu harus membunuh. Kalau nggak membunuh dia yang dibunuh. Nah, ketika dia membunuh pun itu dengan cara yang baik. Hanya Rasulullah SAW bersabda, "Wala taqtulu syaitan faniyan, wala tiflan, wala sahiran, wala ra'atan." Jadi nggak boleh dibunuh orang tua, kemudian orang gasak sisa terus anak-anak kecil yang di situ jadi menurut bahwa ini gasak sisa nggak
yang di apa namanya dengan cara yang itu. Kalau kita mau bunuh ya sasarannya yang orang yang memang megang senjata. Hanya dalam apa namanya sabda yang lain beliau mengatakan uzu bismillah bismillah. Pergunakan kalian atas nama Allah. Qatilu man kafara billah. Perangilah, bunuhlah kepada orang yang kufur kepada Allah. Uzu wala taqulu wala taqdiru wala taqfuru wala taqulu walina. Jadi berperanglah ya, jangan sampai kita berlebihan sampai curang, kemudian berkhianat, kemudian kita mutilasi motor misalnya, dan jangan membunuh anak. Ini kan kalau yang namanya kita peperangan, meskipun mantel kita semangat apapun kita sekali kebas habis sudah. Nah, kalau kita lihat bagaimana orang-orang yang ngerti agama, bagaimana mereka orang-orang kafir terhadap pelakon mereka pada muslim, ketika sudah apa namanya dibunuh, ya kadang pembunuhnya dengan cara yang dicincang-cincang, kemudian kepalanya dipegel, dijadikan mainan bola misalnya. Cara-cara yang tidak beradab seperti ini dalam Islam dilarang. Tetap kalau memang diharuskan harus dibunuh sekali bebas. Jangan ditusuk dulu pahanya, nanti ditusuk dulu perutnya, belum lagi tangannya diketok. Penyiksaan begitu langsung habis. Ini kalau memang hal ini harus dilakukan, bunuhlah dengan cara yang baik. Islam seperti itu. Bahkan dalam perkara yang kecil seperti ini. Begitu juga di dalam menyembelih. Dan sebelum masuk itu ada pertanyaan. Apakah ketika kita diperlakukan dengan cara yang kecil, dan ada orang yang lagi dengan cara dibunuh dengan cara yang mutilasi misalnya, harus dibunuh, nanti orangnya dikisos dengan cara yang sama, kan kisos itu. Tapi ketika ini sudah, ketika mereka membunuh kaum muslim dengan cara yang kecil, apakah nanti dibalas dengan cara yang kecil pula? Ini secara umum para ulama berbeda pendapat menjadi dua. Ada yang mengatakan boleh ketika kaum muslim dibunuh dengan cara yang kecil, nanti orang yang membunuh itu dibunuh dengan cara yang kecil pula. Seperti ada yang dikatakan dalam sebuah hadis yang diberikan oleh Anas bin Malik, itu tentang ada seorang Yahudi yang disini merampas kalungnya seorang perempuan, dan ketika merampas ini kepalanya dijepit dengan dua pedes sampai ini hampir mati. Kemudian ditanya perempuan lagi sampai langsung ditanya si Yahudi kan, dia ngaku habis itu mati. Maka ketika diinterogasi betul bahwasanya si Yahudi ini yang membunuh perempuan muslimah tadi, sehingga dia dibunuh dengan cara yang sama, yaitu dijepit dengan dua korban. Ini pendapat dalilnya para ulama yang membolehkan dengan dalil ini. Ada juga dalil yang satunya lagi, kisah yang masyhur yang tentang orang-orang Qurainah yang mereka masuk Islam, kemudian tinggal di Madinah, dan lama kemudian mereka sakit karena nggak tahan dengan cuaca Madinah. Kemudian oleh Nabi, ya sudah kalian berobat sana ke tempat unta-unta zakat dipelihara, sehingga mereka pada ke sana berobat dengan unta, yaitu dengan minum susunya unta, kemudian kencingnya unta ini dicampur sehingga menghasilkan obat. Bagi sebagian orang ya, ini ternyata bisa mengobati mereka. Ternyata setelah apa namanya, setelah orang-orang ini sembuh, justru malah kekebalannya dibunuh dengan cara yang keji, congkel matanya, kemudian dijemur di tengah terik matahari, kemudian muka-mukanya dibawa lari. Akhirnya kabur sampai pada Nabi kejar mereka, dan mereka tangkap, dan mereka akhirnya dibunuh dengan cara yang sama, yaitu oleh Nabi dicongkel matanya, kemudian dibunuh, dijemur di tengah terik matahari sampai mereka mati. Ini sebagian ulama yang membolehkan
kaum muslimin dibunuh dengan cara yang keji, boleh dibalas dengan membunuh orang tersebut dengan cara yang kedua. Tapi sebagian ulama mengatakan tetap tidak boleh. Ini hadisnya ya tetap kita berbuat ihsan. Mereka mengatakan bahwa hadis-hadis tadi yang disebutkan tadi tentang Yahudi yang dijepit kepalanya, kemudian tentang orang-orang yang mencuri unta tadi, itu hadisnya sudah dimansuh, sudah direvisi. Allah Ta'ala mana yang lebih kuat, tapi intinya kita berusaha berbuat ihsan meskipun ini hal yang untuk hal yang kekajian tadi, hal yang kecil. Jadi sebisa mungkin kalau sekarang ya, misalnya Al-Quds mengeksekusi dan seorang yang memang harus dibunuh, Al-Qudsnya ya harus menajamkan pisaunya dengan sungguh-sungguh langsung habis secara bebas. Dan ini masalah hubungan membunuh orang. Dalam membunuh binatang juga seperti itu. Bagi dadah itu bahasanya benar. Jadi ketika menyembelih itu dengan cara yang baik pula, yaitu dengan cara misalnya menyembelihkan dengan cara yang benar, maka uratnya langsung berbeda sekali share itu ya langsung betul-betul semua uratnya putus. Ini ya butuh skill juga ini. Kemudian alat yang dipakai untuk membunuh juga harus tajam. Kemudian termasuk adabnya itu tidak mengasah pisau di depan hewannya. Itu juga termasuk adab. Kemudian ketika di situ ada 2-3 hewan disembelih, ya jangan ketika salah satu hewan disembelih yang lainnya nonton. Kasihan. Nanti bisa marah-marah. Ini termasuk adab penyembelih itu seperti itu. Bahkan saking pentingnya masalah ini, masalah ihsan ini, sampai para ulama dalam kitab-kitab fikihnya itu sampai mereka itu berselisih pendapat. Ikan yang masih boleh nggak dimakan? Jadi kan ikan binatang air dari halal meskipun jadi panggil halal. Ada sebagian yang boleh, ada sebagian yang tidak boleh kan ini tadi. Meskipun dalil larang itu tidak ada, tapi saya nggak senang. Karena mengatakan seperti karena Islam itu menuntut kita berbuat baik meskipun dalam membunuh manusia maupun hewan yang kita konsumsi sekali ini ya, ketika kita membunuhnya dengan cara yang baik. Ini adalah hukum syariat. Bahkan ketika ada seorang sahabat yang di situ dia membeli hewan tapi dia merasa kasihan, itu Rasulullah tentang jadi wasyadid rahimtana rahimakumullah. Jadi engkau ketika kamu menyayangi kambing benar tapi kamu merasa kasihan, maka Allah merahmati. Ini termasuk rasa kasihan kepada hewan dan termasuk bahkan ketika ada orang perempuan yang di situ bisa masuk neraka gara-gara dia memelihara kucing, dia nggak dikasih makan sampai kurus sampai kucingnya itu mati, nggak dilepas juga tapi di kandang dan diikat. Ini termasuk seperti ini pun juga menjadi penyebab seseorang masuk ke dalam neraka. Makanya dalam hal seperti ini adalah Islam itu menuntut kita berbuat baik dalam segala sesuatu. Ini harus kita catat. Allah menuntut kita, mewajibkan kita berbuat baik dalam segala sesuatu. Kalau kebaikan apalagi meskipun itu untuk hal-hal yang seperti ini, dalam hal kekecilan itu juga kita harus berbuat baik. Soal ini, kemudian hadis berikutnya yaitu hadis yang ke-18. An Abi Dzar Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh dua orang sahabat yaitu Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah kepada Allah di mana kalian berada, wa bi'is sayyi'atil hasanata tamhuha, dan iringilah
jelek itu dengan perbuatan baik, sehingga perbuatan baik itu bisa menghapus perbuatan jelek. Khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulah manusia dengan akhlak yang baik. Jadi ada 3 wasiat ini. Bertakwa di dalam setiap keadaan, kemudian ketika melakukan kejelekan hendaknya diiringi dengan kebaikan agar kejelekan itu terhapuskan, dan juga kita berakhlak mulia di dalam ketika bermuamalah dengan manusia. At-Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Waqala haditsun hasan. Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini derajatnya hasan. Wafi ba'dhin sahih, dan sebagian naskah hasan sahih. Jadi derajatnya hasan sahih. Hadisnya hasan sahih. Jadi wasiatnya Nabi di dalam hadis ini, Nabi mengatakan ittaqillaha aitsuma. Jadi bertakwa ini dalam sisi bahasa ini dibahas. Kalau maksudnya bertakwa itu adalah para ulama membahas antaj'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Jadi takwa itu maksudnya kita menjadikan antara engkau dan azab Allah itu menjadikan halangan. Intinya bahwasanya kita bertakwa itu adalah menjauhi larangan Allah agar tidak terkena azab Allah. Kalau takwa secara khusus ini maknanya adalah menjauhi, kita menjadikan diri kita dengan azab Allah itu ada penghalang. Kita menghalangi diri kita dari Allah. Maksudnya apa? Kita berusaha menjauhi larangan-larangan Allah. Takwa ini maknanya sendiri. Kita sudah pernah bahas sebelumnya. Ketika albir wa takwa, kata bir dan takwa ini ketika digabung jadi satu kalimat, ini maknanya beda-beda. Bir maksudnya menjalankan ketaatan, takwa menjauhi larangan. Tapi ketika bir disebutkan sendiri, takwa disebutkan sendiri, maknanya mencakup itu. Jadi takwa maknanya kalau disebutkan sendiri maknanya berarti menjauhi larangan dan menjalankan perintah, menjauhi larangan. Jadi ta'awanu 'alal birri wa taqwa, tolong menolong kalian dalam menjalankan ketaatan dan juga menjauhi larangan. Itu maknanya bir dan takwa seperti itu. Adapun takwa sendiri secara khusus ketika itu disandingkan dengan bir, berarti maknanya menjauhi larangan. Kita berusaha menjadikan diri kita dengan adab Allah itu berhalangan. Seperti halnya sebagian penyair mengatakan khalil dunubi hakiroha wa kathiroha bahwa tuh. Jadi jauhilah dosa-dosa, entah itu kecil, entah itu besar, itulah takwa. Kun bitlamasyiat pokok di syaukin yahdal mayor. Jadi jadikanlah kalian ketika berjalan di atas bumi ini seakan-akan kalian itu orang yang berjalan di atas bumi. Hati-hati, caranya hati-hati. La tahdurun nasagiratan illa jibalan minal hasr. Jangan pernah sekalipun meremehkan dosa kecil, karena sesungguhnya gunung itu adalah kumpulan kerikil-kerikil. Menunjukkan bahwasanya kita jangan meremehkan dosa-dosa kecil meskipun itu kecil, karena kalau berkumpul akan menjadi besar. Ini jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW menjalankan, mewasiatkan kepada kita agar kita selalu menjalankan ketakwaan dimanapun kita berada. Entah itu di kantor, entah itu di rumah, entah itu dilihat orang, entah itu tidak dilihat orang, entah itu dimanapun kita berada, supaya kita bertakwa pada Allah. Ya, selalu menjalankan perintah Allah, menjauhi, terutama menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, orang perkara ini bukan perkara yang ringan, karena untuk orang betul-betul istiqomah itu gak mudah. Jadi karena seseorang selalu bertakwa, selalu berhidup, itu sebuah perkara yang sangat
istiqomahlah kalian. Meskipun kalian tidak akan mampu. Kita tidak akan mampu istiqomah terus tidak akan mampu. Kita takwa terus tidak akan mampu. Karena pada dasarnya kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwab. Di setiap anak Adam itu pasti dia melakukan kesalahan. Sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan itu dia tidak mungkin seseorang itu bisa terus bertakwa juga. Jadi perintahnya Nabi kita harus selalu bertakwa, gitu. Kita harus selalu bertakwa. Tapi ketika kita terjatuh dalam kesalahan, supaya mengiringi perbuatan jelek kita, perbuatan kesalahan kita dengan perbuatan baik yang lain, sehingga kesalahan yang kita lakukan itu terhapuskan. Jadi yang kita tahu wabih saja terhasanat tanpa dengan ittaqillah haitsu kalian hendaklah selalu bertakwa dalam segala keadaan. Ini tuntutan syariat. Selalu kita menjalankan syariat dengan sebaik-baiknya. Tapi yang namanya manusia tidak akan mungkin, ini mustahil. Pasti dia akan terjatuh dalam kesalahan. Dan ketika dia terjatuh dalam kesalahan, wa'abil hasanatan wa'abil sayyatan hasanatan tamam. Maka kesalahan tadi iringilah dengan perbuatan-perbuatan baik, sehingga amal-amal baik yang banyak tadi bisa menghapus dosa yang kita lakukan. Jadi kalau kita kita harus tahu salah satu hal yang bisa menghubungkan dosa selain bertobat. Tobat itu kan jelas kita menyatakan tobat. Tapi termasuk salah satu hal yang bisa menghubungkan dosa adalah berbuat baik. Seperti hanya disebutkan hadis. Karena kalau tobat kita jelas kita tahu salah kita, kemudian kita tobat astagfirullah, kita betul-betul menyesal dengan apa yang kita lakukan. Tapi ada hal kebanyakan kita itu ada sebagian yang lalai dari tobat. Karena betapa banyak kita masuk dalam kesalahan kita juga dalam media sosial. Kita berinteraksi dengan media sosial. Kita lihat berita lihat bahwa beritanya pakai perempuan yang tidak memakai terlihat auratnya. Kita di sini berbesar-besar ketika memandangnya itu sudah perbuatan dosa. Tapi jarang orang melakukan berbagai hal. Ketika kita mata kita banyak melakukan, banyak melihat hal-hal yang haram, mendengar hal yang haram, misalnya kita mendengar musik-musik, kita tidak bertobat sadari itu. Dan kadarnya termasuk kadar dosa kecil. Ya. Ketika di situ, ini dengan kita berbuat baik setelahnya, maka perbuatan baik ini yang banyak bisa mengukur dosa-dosa tersebut. Karena tidak semua orang bertobat dari dosa-dosa seperti ini. Melihat pandangan yang haram dan mendengar yang haram, berbicara yang haram, ini banyak orang yang tidak bertobat. Salah satu cara untuk menggugurkan dosa-dosa tersebut yaitu dengan berbuat baik setelahnya. Hal ini seperti halnya yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa aqimus sholata tarafay nahari wa zulafan minal lail. Kalian dirikanlah sholat di dua ujungnya malam, kemudian dua ujungnya siang di pagi dan juga malam, wasulullah minal lail di awal malam. Kemudian kita hasanat yudhibna saja. Kebaikan itu bisa menggugurkan kejelekan-kejelekan. Jadi pernah diriwayatkan di dalam hadis Bukhari tentang ayat ini. Jadi ketika ayat ini yang termasuk jawaban dari Allah, ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi. Saya tadi sebelum datang sholat, saya tadi goda perempuan dan saya nyentuh dia. Dan ya Rasulullah, ini asabul haddan fa'aqibu alaihi. Saya telah melanggar hukum, maka tegakkanlah hukum untukku. Jadi dia tahu bahwasanya dia nyentuh perempuan itu adalah perbuatan dosa, tapi ini tidak ada haknya seperti ini. Makanya Rasul nggak nanggapi. Kemudian sudah waktu sholat, kemudian orang ini diajak ikut sholat berjamaah bersama Nabi. Maka ketika laki-laki itu tadi datang kepada Nabi, minta, Nabi saya tadi melanggar, saya tegakkanlah hukuman
5 waktu, antara sholat subuh sampai sholat zuhur, antara sholat zuhur dengan sholat asar. Ini di antara waktu ini ada penggugur dosa. Sholat asar menggugurkan dosa antara sholat zuhur dengan sholat asar. Sholat ya, ini dosa-dosa yang kecil. Seperti itu, antara Jumat satu dengan Jumat berikutnya ini juga dihapus dosa-dosanya. Antara Ramadan sekarang dengan Ramadan berikutnya juga dihapus dosa-dosanya. Seperti itu, kita selalu mengiringi dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik itu bisa menggugurkan dosa-dosa yang sudah kita kerjakan. Meskipun dosa yang ini tidak kita tebak, tapi dengan perbuatan baik kita yang banyak, ini bisa dosanya juga bisa terhapuskan. Seperti halnya kalau digambarkan dosa ini seperti halnya najis, dan kebaikan-kebaikan ini seperti halnya air yang suci. Amal soleh yang kita kerjakan seperti air yang suci. Sehingga ketika kita banyak melakukan amal yang baik, maka najisnya ini disemprot dengan air sehingga hilang. Dengan perbuatan-perbuatan yang baik yang banyak, maka dosa-dosa yang kita kerjakan juga terhapuskan. Meskipun, tapi tadi kalau kadarnya dosa kecil, kalau dosa besar yang termasuk kabair, ini pembahasannya beda lagi. Harus ditobati. Kalau tidak ditobati, tidak diampuni. Adapun dosa-dosa yang tadi ya, kita sering-sering melakukan amal soleh. Pernah diriwayatkan oleh dalam sebuah hadis, jadi tentang Hatib bin Abi Baltaah. Beliau dilaporkan oleh budaknya, entah apa yang dilakukan, budaknya lapor pada Nabi, anak ya Rasulullah, la yadkhulanna hatiban an-nar. Wahai Rasulullah, majikan saya ini orangnya dolim dan lain sebagainya, saya yakin bahwa dia akan masuk neraka. Jadi dia melihat majikannya ini berbuat kejelekan-kejelekan yang banyak. Maka apabila Rasulullah SAW kata dustakan, la yadkhulah, Hatib tidak akan masuk ke dalam neraka. Fa'innahu syahida Badran wal Hudaybiyah. Hatib bin Abi Baltaah ini ikut perang Badar, ikut perjanjian Hudaybiyah. Sedangkan kita tahu bahwasanya orang yang ikut perang Badar ini kebaikannya luar biasa, kebaikannya banyak sekali, sehingga dosa yang dilakukan ini akan tenggelam dalam banyaknya lautan kebaikan yang dia kerjakan. Saking banyaknya pahalanya orang yang ikut perang Badar dan juga ikut Hudaybiyah. Makanya meskipun dia melakukan kesalahan-kesalahan yang akan tenggelam di dalam lautan kebaikan yang banyak. Ini kisah ini dikatakan seperti ini. Jadi Nabi menjamin bahwa Hatib, karena dia seorang veteran perang Badar dan pahalanya termasuk perang Badar ini termasuk kisah yang bisa dikatakan tonggak awal kemenangan kaum muslimin, yang dari situ nanti termasuk peristiwa besar yang menjadi tonggak berkembangnya agama Islam. Makanya orang yang ikut perang Badar itu dicabut juga oleh Rasulullah SAW, karena kebaikan mereka itu seperti halnya lautan. Maka kesalahan-kesalahan yang dilakukan seperti ini akan tenggelam dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Makanya kita berusaha dengan adanya hadis ini, kita berusaha mempunyai amalan yang banyak, entah apapun itu, sehingga entah kita berusaha berbakti kepada orang tua, kita bermuamalah, kita berikhlas, kita berakhlak karimah, sehingga kesalahan-kesalahan yang kita lakukan ini bisa tenggelam dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Nah, kalau kebaikannya sedikit, kesalahannya banyak, itu dia akan tenggelam dengan dosa, bergelimang dengan dosa. Kita jangan sampai seperti itu. Kita berusaha minimal ya, kita kerjakan yang wajib-wajib, sholat 5 waktu di masjid, pahalanya banyak. Kemudian kita bermuamalah dengan orang di sekitar kita baik, itu juga pahalanya besar. Mudah-mudahan seperti itu. Kalau itu dikerjakan dengan rutin, itu akan menghapus kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kemudian wasiat berikutnya yang tadi, ittaqillaha haitsu kuntum
tergelincir dalam kesalahan, segera banyaklah kebaikan sehingga kesalahan tadi terhapuskan. Kemudian khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan bergaullah kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Karena dengan akhlak yang mulia ini maka kita akan semakin mendekatkan diri kepada surga Allah. Seperti halnya sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, pertemuan kemarin. Jadi Imam Syafi'i afqalu fil mizan min husnul khuluq. Tidak ada yang paling berat timbangannya di atas mizan besok di hari kiamat selain akhlak yang mulia. Karena kita menghabiskan waktu sehari semalam itu mayoritas adalah dengan muamalah dengan orang lain. Kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baca Al-Quran, zikir, itu tidak akan memakan waktu seperempat waktu kita, tapi yang paling banyak kita muamalah dengan di rumah aja, muamalah dengan istri, muamalah dengan anak, muamalah dengan orang tua misalnya, kemudian muamalah dengan tetangga, muamalah dengan rekan kerja, muamalah dengan rekan bisnis dan lain sebagainya, dengan musuh mungkin. Dan semakin ini kalau dalam segala setiap muamalah kita ini kita berakhlak karimah, yang baik, berusaha menjaga ucapan, kalau baik berusaha, kalau tidak dirahan pahala. Dia memandang orang pahala lagi jalan. Kita pakai baik, kita salah pahala jalan. Itu terus dilakukan mulai dari dia di rumah juga dapat pahala, kemudian tidak mengganggu tetangganya nyari seperti itu, dia dapat pahala. Kemudian berbuat baik dengan tetangganya, dia berbuat pahala. Ini maka kebaikan amalan kita akan semakin nambah terus. Meskipun itu cuma bermuamalah kepada orang. Ya, Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah beliau mengatakan bahwa akhlak karimah ini terfokus pada 3 hal. Akhlak karimah ini terfokus pada 3 hal. Yang pertama yaitu badrun nada. Badrun nada itu ringan, entengan. Dia suka membantu orang lain, suka menolong orang lain, entah itu dengan materi, entah itu dengan fisik. Kemudian yang kedua, kaful adha. Dia tidak mengganggu orang lain, tidak membolimi orang lain, tidak mengganggu orang lain dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dengan lisannya, dengan komentarnya, dengan tulisannya, dengan tweetnya misalnya. Itu tidak ganggu orang lain, itu tidak akhlak yang Kemudian yang ketiga, watolak wajib. Kita murah saja. Setiap ketemu orang dimanapun, kapanpun kita selalu murah saja. Kalau kita bisa menjalankan ini, batin dada, kabul dada, watolak wajib. Kita orang yang ringan tangan, kemudian nggak ganggu orang, nggak kerecokin orang, nggak ilmu terhadap urusan orang. Kemudian kita selalu murah senyum, maka kita menjadi orang yang berakhlak. Kalau kita bisa menerapkan ini dalam setiap muamalah kita kepada orang lain, kita mendapatkan pahala dari sini. Aku pahala jalan terus. Aduh, ini luar biasa. Ya, termasuk cara yang paling cepat untuk mendapat pahala yang besar, yaitu dengan kita berakhlakul karimah. Nah, berakhlakul karimah ini juga butuh proses. Kita butuh proses karena kita bersinggungan dengan orang ini agak gampang. Kita butuh kesabaran yang banyak. Kita berbuat baik, didolimi, sabar. Ini orang gampang. Kita pengennya marah-marah, kita tahan amarah juga perlu kesabaran. Makanya kita berusaha 3 wasiat Nabi kita jalankan. Kita ilaha aisyimahmud. Kita bertakwa di dalam segala keadaan. Walaupun yang mentok kita sudah berusaha bertakwa nggak bisa. Wa'adil sanyata hasanah tambah. Kita perbuatan jelek ini kita berusaha berbuat amal soleh yang banyak, maka perbuatan jelek ini bisa lebih. Kemudian kita khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kita berusaha bermuamalah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Kalau ini kita jalankan, masya Allah, sabda Nabi ini wasiat Nabi kalau kita jalankan betul-betul, maka kita menjadi orang yang mulia. Orang misalnya kita senang dia orang itu kalau misalnya
di dalam masyarakat ada orang yang bisa menjalankan betul-betul menjadi puasa ini luar biasa. Pasti nggak akan punya musuh. Ya betul. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin. Insyaallah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.